Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulullah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Saudari-saudariku, ukhti muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari dalam kesempatan yang berbahagia ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan yang berharga untuk menuntut ilmu. Karena belajar ilmu agama adalah nikmat yang besar bagi seorang muslim. Dan kita pada bulan-bulan yang baik ini, bulan Sya'ban tanggal 18, bulan yang diangkat amalan-amalan. Bulan menuju bulan yang mulia, bulan Ramadan. Maka sebelum kita memasuki bulan Ramadan, mari kita renungi satu ayat tentang kewajiban puasa dari tinjauan bahasa Arab. Dari tinjauan bahasa Arab. Kita membahas satu ayat yang tertulis di dalam surat Al-Baqarah. Waqafat waqafatun ma'a ayatis siyam. Waqafat. Bagaimana kita merenungi ayat tentang puasa. Yang pertama, ayat ini diawali dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Kalimat ya ayyuha aslinya adalah ya Allah. Ya Allah. Mengapa Allah memulai dengan panggilan? Memiliki dua fungsi. Pertama, untuk tanbih. Tanbihun. Apa itu tanbih? Untuk memperingatkan. Untuk menarik perhatian. Jadi kalimat ya ayyuha untuk menarik perhatian para pendengar. Tanbih. Agar yang akan diberitahu dia menoleh. Memperhatikan kalimat setelahnya.
maka digunakan huruf nida. Ya Allah, tanbih. Yang kedua, kenapa digunakan panggilan ya ayyuhalladzina amanu di awal surat ini? Yang kedua adalah untuk menekankan, memberi penekanan, takkid, takkidun, tentang pentingnya berita yang akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setelah Allah memanggil ya ayyuha, ini berbicara tentang hukum saumu Ramadan. Bicara tentang hukum saumu Ramadan yang merupakan apa? Min arkanil Islam. Yang puasa itu apa? Termasuk rukun Islam. Maka Allah panggil ya ayyuha, wahai sekalian alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Sahabat yang mulia, sahabat Ibnu Mas'ud. Qala Ibnu Mas'ud. Idza qala Allah. Idza qala Allah ya ayyuhalladzina amanu. Idza qala Allah ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'i sam'ak. Fa'ar'i sam'aka. Apabila Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'i sam'ak, pasang telingamu baik-baik, pasang pendengaranmu baik-baik. Jadi kenapa Allah mulai ayat ini dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu? Pertama, tanbih untuk menarik perhatian. Kedua, takkid untuk menguatkan masalah yang akan disampaikan. Karena permasalahan yang akan disampaikan tentang saumu Ramadan, puasa Ramadan yang itu merupakan min arkadil Islam, di antara rukun-rukun Islam. Karena itu sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan apabila idza qala Allahu, apabila Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, fa'ar'i sam'ak, pasang pendengaranmu baik-baik. Kenapa kata sahabat Ibnu Mas'ud disebutkan setelahnya? Karena setelahnya itu bisa perintah yang kamu diperintahkan atau larangan yang kamu dilarang. Takkid untuk menguatkan pentingnya perkara yang akan disampaikan. Ya ayyuhalladzina amanu. Setelah itu apa? Yang kedua, setelah Allah buka dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman, datang kalimat kutiba alaikum. Diwajibkan atas kalian. Kutiba, sebagaimana ibu-ibu ketahui dari kataba. Kalau kataba ini disebut apa? Al-mabni. Al-mabni lil Maklum. ma'lum.
Al-mabni lil ma'lum. Kalau kutiba, kutiba. Ini al-mabni lil Lil majhul. majhul. Asal katanya kataba atau kutiba itu dari kalimat naqasha, naqshun. Artinya apa? Mengukir. Jadi Allah menggunakan kalimat kataba atau kutiba dari kaf, ta, dan ba yang asal katanya itu dari naqshun, mengukir. Ini memberikan faedah satu, hukum puasa, hukum siam, tabitun. Apa sabit? Tetap. Bagaikan sesuatu yang diukir. Benda itu kalau diukir, dari kayu diukir, atau bahkan besi, tembaga diukir, kira-kira bisa dihapus? Tidak bisa. Karena susah. Kalau tumbler dicetak, masih bisa hilang tulisannya. Tapi kalau sudah diukir, dipahat, susah hilang. Nah, Allah menggunakan kalimat kataba itu yang berasal dari asalnya mengukir, bukan menulis, mengukir. Ini untuk menunjukkan bahwa hukum puasa itu sabit. Hukum puasa itu akan tetap tidak pernah berubah. Hukum siam, sabit, tetap. Apa hukumnya? Wajib. Sampai hari kiamat. Dipilihlah kata kataba. Untuk menunjukkan apa? Hukum puasa itu tetap. Bagaikan orang mengukir benda. Yang kedua, kenapa Allah dengan kutiba majhul? Dibuangnya fa'il. Kita sudah pelajari kenapa fa'il itu dibuang. Lil ma'lum. Sudah diketahui. Di antara sebab fa'il dibuang lil ma'lum. Ayat ini walaupun nggak disebut nama Allah, wahai orang yang beriman, telah diwajibkan, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan bagi kalian puasa. Sudah diketahui yang mewajibkan adalah Allah. Maka dibuatlah al-mabni lil majhul. Dibuat mabninya majhul. Karena sudah diketahui yang menetapkan hukum itu adalah Allah. Yang mewajibkan puasa adalah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Kutiba alaikumus siyam. Diambil kalimat kataba yang pada asalnya kataba itu artinya mengukir untuk menunjukkan satu, hukum puasa itu sabit. Sabit itu tetap. Sampai hari kiamat dia tetap wajib dan termasuk rukun Islam. Yang kedua, kenapa di majhul? Kutiba alaikum untuk lil ma'lum. Untuk sesuatu yang sudah diketahui bahwa yang mewajibkan itu Allah. Tidak ada yang lain. Makanya dibuat majhul. Kutiba alaikum. Selanjutnya apa? Tadi apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Ini bulat. Kedua. Sekarang ketiga.
Kutiba alaikumus siyam. Siyamu. Siyam. Fi'il apa ini? Fi'il misal. Ajwab. Fi'il al-juwaf. Ajwafu. Akar kata siam dari Somo. soma. Aslinya soma. Sowama. Soama. Sowama. Kenapa dia bisa ganti ya? Karena di sini ada perubahan bentuk kata. Kita belum belajar, ya. Harusnya kan siwaman, soma, ya sumu sauman atau siwaman, siwaman. Bisa ganti siaman, siaman. Kenapa wawu diganti ya? Karena sebelum wawu itu kasroh. Kasroh itu temennya ya, bukan wawu. Kalau wawu temennya domah. Ya kan? Fathah temennya apa? Alif. Domah temennya wawu. Kasroh temennya itu apa? Ya. Karena sebelum wawu itu hurufnya di kasroh, maka digantilah ya. Karena kasroh itu lebih cocok dengan ya, siaman. Maka di sini digunakan kutiba alaikumus siam, bukan kutiba alaikumus siwam. Tidak dikatakan siwam, tapi siam. Kenapa? Karena huruf sebelumnya di kasroh, maka gantinya ya, siaman. Ini akar kata dari sisi tasrif. Siam itu dari sowama. Dari sisi makna siwaman atau siaman, maknanya adalah al-imsak. Al-imsak. Al-imsaku. Yang artinya apa? Imsak. Menahan. Menahan. Dan inilah hakikat puasa. Intinya menahan. Secara mutlak apapun yang dilarang ditahan. Menahan dari al-aklu wasyurub. Makan dan minum. Menahan dari an-nazar. Ma haramallah. Melihat yang Allah haramkan. Menahan dari al-lisan. Lisan berbicara yang tidak baik. Menahan dari apa lagi? Al-udhun. Apa udhun? Telinga. Mendengarkan yang tidak baik. Menahan apa lagi? Banyak. Syahwat. Syahwat. Syahwat kepada pasangan. Kalau siang hari tidak boleh. Inilah rahasia kutiba alaikumus siam. Akar kata dari sawama itu menunjukkan al-imsak, menahan secara mutlak. Dan imsak itu menahannya kuat. Bil kuwah. Bil kuwah. Al-imsak bil kuwah, dengan kuat. Seperti pepatah Arab,
mengatakan apa? Khailun shaim. Kuda itu menahan, mengontrol. Khailun. Khailun itu apa? Khail. Kuda. Shaim. Kudanya menahan kuat. Kuda itu kan binatang yang kuat. Kalau dia sudah berhenti, ya dia berhenti kuat. Nah, menahan dari makan minum juga harus kuat. Godaan dari apa? Banyak lah ya makanan-makanan minuman yang menggoda. Godaan dari melihat yang diharamkan, medsos. Godaan untuk berbicara tidak baik, lisan, mendengar tidak baik, udun, dan menahannya harus kuat. Apalagi godaan suami. Harus tahan, kuat. Ini rahasia kutiba alaikumus syiyam. Nahannya harus kuat. Yang keempat, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba ala ladzina min qablikum. Kama kutiba ala ladzina min qablikum. Kama, ka. Lihat fungsi huruf ka apa? Lihat tashbih. Tasbih. Tashbih. Untuk penyerupaan, penyamaan. Misal. Sebagaimana telah ditetapkan kama litashbih. Sebagaimana telah ditetapkan, ditulis, diwajibkan alal ladzina min qablikum kepada orang-orang sebelum kalian. Artinya kewajiban puasa kamu kutiba alaikum itu sudah diwajibkan kepada orang sebelum kamu juga. Memberi isyarat dan makna bahwa ibadah berjamaah, ya ibadah berjamaah akan memberikan keringanan. Ibadah secara bersama-sama. Ibadah ala wajhi yang dilakukan berjamaah, jamaat ini memberikan keringanan. Artinya kamu puasa, orang sebelum kamu juga puasa. Memberikan apa? Ringan. Apa ringan? Tashil, kemudahan, keringanan. Coba ibu-ibu kalau Ramadan, semuanya puasa, ya kita ringan puasa. Antar anak sekolah, ibu-ibu yang lain juga puasa. Hari-hari biasa, ngantar anak sekolah, godaannya banyak. Si Ummu Fulan bawa seblak, si Ummu Fulan bawa rujak. Akhirnya makan sama-sama, botram. Tapi kalau Ramadan, semuanya puasa. Lebih meringankan. Ibadah yang dilakukan ala wajhil jamaat, ibadah yang dilakukan dengan secara bersama-sama lebih meringankan. Kayaknya kalau Ramadan kan vibes-nya itu lain ya. Karena sama-sama ibadah. Inilah rahasia ucapan ayat kutiba alal ladzina min qablikum. Kama, sebagaimana. Kutiba diwajibkan alal ladzina min qablikum.
bagi orang-orang sebelum kalian untuk memberikan makna kamu itu tidak sendirian dalam beribadah. Kamu itu enggak lapar sendirian, haus sendirian. Umat sebelum kamu juga sudah diwajibkan ibadah. Ini untuk memberi makna keringanan atas hil. Dengan perasaan bahwa ibadah ini sudah diwajibkan pada umat sebelumnya, kita akan semangat puasa. Nah, ini rahasia dari firman Allah, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Yang kelima, la'allakum, la'alla. Kita sudah belajar apa itu la'alla? Pengharapan ya, Ustaz. Pengharapan. La'alla kalau dari minan nas, dari manusia, sesama manusia, anas ilan nas, roja. Apa roja? Harapan. Berharap. Berharap. Musalwa berharap ke suami apa? LM. Mau puasa LM dong. A. Dikasih nggak dikasih LM, cuma bisa berharap sambil menghayal nyeruput kopi. Ya, mudah-mudahan LM-nya cair. Itu dari manusia kepada manusia. Tapi kalau Allah itu minallah, minan nas, ya, minallah ilan nas. Allah yang berfirman, la'allakum tattaqun, agar semoga kalian bertakwa, minallah, kepada manusia. Ini maknanya pasti, bukan lagi cuma harapan. Tapi pasti. Al-qata. Al-qatu. Apa al-qatu? Potong. Pasti. Kalau kalian, wahai orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian puasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum. Kalau kalian puasanya benar-benar nahan, ya, kutiba alaikum siam, benar-benar nahan, meninggalkan makan minum, meninggalkan syahwat, meninggalkan melihat yang haram, mendengar yang haram, pasti la'allakum tattaqun, pasti kalian jadi hamba yang takut bertakwa. Nah, ini disebutkan oleh ulama luguh. La'alla kalau dari manusia ya roja aja, harapan aja. Mau dikasih nggak dikasih ya terima. Tapi kalau dari Allah, la'allakum tattaqun. Maknanya Allah memberikan harapan pada manusia itu pasti dikasih. Dengan syarat siam, puasanya benar-benar mengerem, menahannya kuat. Nah ini. Al-imsak bil quwah. La'allakum. Pasti kalian itu akan bertakwa. Bukan lagi cuma semoga, ya semoga aja kalian jadi bertakwa dengan puasa. Tidak. Tapi la'allakum. Pasti kalian tattaqun, menjadi hamba-hamba yang bertakwa. La'allakum ditutup dengan ayat tattaqun. Tattaquna. At-taqwa. At-taqwa. La'allakum tattaqun. Pasti kalian akan menjadi hamba yang bertakwa. Yang takwa itu intinya fi'lul awamir. Fi'lul
awamir, melaksanakan perintah, ijtinab, nawahihi, an-nawahi, meninggalkan larangan-larangan. Ini inti dari tak. Kalau kalian puasanya benar-benar imsak bil kuah, menahan dengan kuat, tidak syahwat, tidak makan minum dan lain-lain, pasti la'allakum, pasti kalian menjadi hamba yang bertakwa, yaitu hamba yang melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, ijtinab. Kalau sudah melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, maka akan terwujud tazkiyatun nafsi. Apa tazkiyatun nafs? Penyucian kesucian jiwa. jiwa. Sehingga para ukhti muslimah yang dimuliakan Allah, inti dari ibadah puasa akhirnya adalah tazkiyatun nafs. Takwa, pembersihan jiwa kita. Allah ingin kita itu jadi hamba yang baik hatinya. Allah ingin jiwa kita bersih. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang membersihkan zakah jiwanya. Wa qad khaba, dan sungguh khoba rugi, man orang yang dassaha mengotori jiwanya. Yauma la yanfa'u malun wala banun, pada hari yang tidak bermanfaat mal, harta, kekayaan, wala banun, tidak juga anak-anak, illa, kecuali, man atallaha biqalbin Salim. salim, kecuali yang datang pada Allah dengan hati yang selamat. Jadi intinya syariat itu agar kita bertakwa, bersih jiwanya dengan melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Karena jiwa yang bersih itu yang selamat. Qalbun salim, aflaha man zakkaha. Jadi antara satu ayat dengan ayat yang lain, maknanya satu misi, satu tujuan. Sampai ayat tentang puasa ditutup dengan la'allakum tattaqun. Pasti kalian jadi hamba yang bertakwa. Karena tujuan besar syariat ini tazkiyatun nafsi, membersihan jiwa. Ibadah sebanyak apapun kalau jiwa kita kotor, niatnya syirik, ingin ria di depan manusia, ingin sum'ah, niatnya kepada selain Allah, sebanyak apapun ibadahnya tidak akan diterima. Yang diterima yang tazkiyatun nafsi, yang jiwanya bersih. Dan ini tujuan besar dari penciptaan manusia, kembali kepada Allah dalam keadaan illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang berjumpa dengan Allah dengan hati yang selamat. Ya. Jadi antara ayat dengan ayat yang lain memiliki makna yang sama, karena memang tujuan besar kita adalah kembali pada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, kembali kepada Allah harus dalam keadaan apa? Keadaan jiwanya bersih, takwa, melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Inilah rahasia dari ayat tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahu ta'ala a'lam. Ya, ada pertanyaan 5 menit? Silakan.
Sudah jelas? Kalau jelas, kita akhiri dengan penutup doa kafaratul majlis. Semoga kita dipertemukan dengan bulan Ramadan yang dalam hitungan hari akan datang pada kita. Dan pekan depan tidak ada kajian, tidak ada bahasa Arab karena saya ke Palangkaraya. Ya, tanggal 13 ya. 13 Palangkaraya, Jumat depannya lagi insya Allah sudah puasa. Jadi hari ini akhir perjumpaan kita sebelum Ramadan. Akan kita kembali lagi setelah ketupatnya habis. Ketupatnya habis kapan? April ya. Insyaallah ta'ala semoga ibu-ibu selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberkahi usia, diberkahi keluarganya, pasangannya, anak-anaknya, dan diberkahi berjumpa dengan bulan Ramadan. Barakallahu fikunna, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi